Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim li salamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah tarwih yang kami hormati, kita bersyukur malam kini kita sudah masuk malam yang kelima untuk menunaikan ibadah Ramadan, dan alhamdulillah kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita bermohon kepada Allah kiranya kita diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan ibadah puasa yang tersisa ini sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Kerja keras pengurus untuk menyiapkan kegiatan Ramadan itu patut dipuji. Satu di antaranya menyiapkan judul-judul tausiah ceramah setiap malam. Malam ini kita akan berangkat dengan judul beribadah menurut sunnah. Sejak dari tadi saya berpikir dari mana harus dimulai. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, saya mendapatkan satu jurus, mulainya adalah dari sini. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah, keadaan suci dan bersih. Kefitrahan yang ada pada manusia itu mengakibatkan manusia di dalam hidup butuh menyembah, butuh beribadah. Nah, ketika belum ada informasi sama sekali, maka dalam kajian ilmu agama itu dibaca bahwa pergerakan kepercayaan manusia itu mulai dari poli lalu sampai ke mono. Bahasanya mulai dari banyak Tuhan sampai kepada satu Tuhan. Nah, pada awalnya manusia itu menyembah apa saja, karena belum ada informasi patut menyembah apa. Akhirnya manusia menyembah apa yang paling dirasa berbekas di dalam kehidupannya, itulah yang dia sembah. Kawan-kawan kita sesama manusia yang tinggal di India. Di India itu pada umumnya di waktu itu orang beternak sapi. Jadi tiada sapi, tiada orang. Di mana orang, di sana ada sapi. Sehingga sapi itulah yang memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan mereka. Sapi itu dibawa membajak ke sawah, sapi itu sembelih, sapi itu dimakan. Akhirnya mereka menyimpulkan yang paling berpengaruh terhadap kehidupannya, atau dalam bahasa lain, yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupannya adalah sapi. Sehingga sapi ini di dalam pandang orang-orang dia itu memiliki satu kekuatan dasar. Akhirnya sapi disembah, ada dikagumi sapi itu. Lain halnya dengan teman-teman saudara kita yang hidup di Mesir. Apa pula yang menjadi bekas di dalam kehidupan menurut kesimpulan mereka? Hidup mereka begitu tergantung kepada sungai Nil. Ikannya diambil, kekayaan sungainya diambil, apa saja yang ada dalam sungai itu diambil. Hampir mendekati 100% hidup orang Mesir itu ditentukan oleh sungai. Akhirnya mereka menyembah sungai Nil. Lahir pula lah agama yang disebut oleh orang-orang Mesir agama Zoroaster, menyembah sungai Nil. Adapun orang yang hidup di hutan berpindah-pindah, makan minumnya ditentukan oleh yang ada di hutan. Nyo tangkok binatang-binatang nyo dabiah nyo makan. Kalau tidak ada binatang lain di dabiah, nyo makanlah buah-buahan. Sehingga nyo meyakini hutan kolah yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap kehidupannya. Akhirnya nyo menganggap bahwa di hutan itu ada sesuatu kekuatan. Akhirnya nyo menyembah hutan. Nah, oleh karena itu para ahli agama menyimpulkan kepercayaan primitif yang ada dalam kehidupan manusia itu pada awalnya adalah menyembah yang disebut dengan animisme, dinamisme. Bapak dan Ibu sekalian, untuk membuktikan bahwa kepercayaan yang baru saja kita sampaikan tadi adalah benar, siso-sisonya masih ada sampai gini.
sampai kini masih ada sisa-sisanya. Umpamanya kita masih menganggap adanya satu kekuatan kalau ada pohon besar, ada beringin gadang yang daunnya sangat ribut, yang ure-urenya sangat banyak, awak anggap di situ ada pauni. Masih ada kepercayaan itu sampai hari ini kita anggap. Malah kecilnya kanak muridnya, jang, iyo ka pulang jang malam kok. Iyo guru. Kalau ka pulang jang bertanya dan cik, bang kuang pas yo pulang tengah malam kok. Yo orang kaya seorang saya di rumahku cik. Jadilah dawa ada. Kau malah dan sampai kang jam tak kaju yang beko. Kalau jam 1 kau berangkat dari situ berarti melewati Batang Beringin itu pas jam 2 tuh. Biasanya dia kalau lewat Batang Beringin gadang itu tengah malam lewat jam 1-nya ada dua orang di situ. Yang seorang laki-laki, seorang padusi. Nah laki-laki ko sungainya 2 lain. Panjang sampai ke dagu sungainya. Anan padusi orang punya tagerai. Kalau lewatnya kadang-kadang sedang rati tu. La ilaha illallah, malakang ke jalan. Biasanya kalau ada orang lewatnya sapo seleloknya. Kama tuan, kamangku. Amalah dan sampean kang jantak kaji yang pekau. Akhirnya apa yang terjadi? Tak jadi sebujang kau pulang no. Tapi angin keduanya, nak mungkin dia pulang dah tahu ada lagi. Nyelalu saya surau le. Sudah semua subuh nampak dia guru. Mana adik pulang? Pariwa sakitku, bukan pari sakit. Masih ada pengaruh kepercayaan lama. Anado tu dibandingin tu nak do cialah itu. Tapi karena kepercayaan lama itu masih ada sisonya sampai kini masih serupa itu. Nah, termasuklah kita dalam masa haji. Kau yakin? Tak perlu ketunjuk tangan apa dah. Ada nak beda perasaan awak lalu di jalan biasa, jauh lalu dekat kuburan. Tak perlu dijawab. Kalau lewat di jalan biasa, enjoy saja. Biasa-biasa. Tapi kalau lah kuburan suakidah, baca ayat kursi lah, dan tagak bulu kudua lah. Anak ditakir, kok kaluannya waliat kan itu. Kok keluarnya lihat di kuburan. Itu kan tak mungkin saja terjadi. Tapi kenapa begitu? Pengaruh kepercayaan nenek moyang wak sesu masih wak. Orang tua-tua kita kadang-kadang berpuruan ke anak ketek-ketek bantu anak-anak wak. Menangis juga. Udah mati di laman. Allah ni yang sana. Kadang bertanya anak kau, barang mati itu mah, udah mati mencari orang menangis. Lah ni yang salah. Sehingga sampai gadang kepercayaan kau terpupuk sedemikian rupa. Nah, bapak dan ibu, kepercayaan adanya pada sesuatu itu ada kekuatan, ada roh. Itu terkomedi dalam kepercayaan animisme, dinamisme. Iko pada awalnya. Sehingga nanti dari Sungai Nil menyembah Sungai Nil. Nanti India menyembah sapi. Nanti Persia menyembah api. Nanti Jepang menyembah matahari. Macam-macam yang disembah. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, datanglah Rasul. Datang Rasul, ya Rasul menyampaikan kepada manusia, la ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah, bukan sapi, bukan api, bukan sungai, bukan hutan, illallah, kecuali hanyalah Allah. Akulah tugas Rasul. Nah, di samping Rasul ku ada nama narimu anan disampaikan dari Rasul, adonan bertahan dengan kepercayaan lama. Yang bertahan dengan kepercayaan lama itu menjelma menjadi sistem agama. Dan menarimu ajaran Rasul itulah nasabana agama. Akhirnya para ahli agama membagi agama nanado kok kepada 2 macam. Ada namanya agama langit, ada agama namanya agama bumi. Ada alam samawi, ada agama ardi. Agama langit yang turun dari Tuhan. Orang-orang pahari ahli agama mengelompokkan agama yang turun dari langit atau agama samawi itu adalah Islam, Nasrani, Yahudi. Jadi agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi itu disebut dengan agama langit atau agama yang turun dari Allah, dari Tuhan. Tapi ada agama ardi. Matu agama ardi, agama siso-siso lama yang sudah menjelma menjadi agama dan pengikutnya bersikukuh mempertahankan. Itulah Hindu,
Itu adalah agama kawan-kawan kita nan tinggal di tepi sungai Sindu di India. Menambah sungai Sindu dulu, termasuk agama namanya nyembah sapi itu. Ada agama Buddha, itu agama nan dibuat di Siddhartha Buddha Gautama. Ada agama Shinto itu nenek moyang orang Jepang menyembah matahari. Itu siswa-siswa agama lama yang ketika Rasul datangnya nak mau meniru Rasul. Sampai kini karena mereka sudah membuat dirinya menjadi sistem satu agama, maka diakui di satu negara. Atau masuk oleh negara kita. Nah di Indonesia ada 6 yang sudah diakui sebagai suatu sistem agama. Islam terbesar, kemudian Katolik, kemudian Protestan, kemudian Hindu, Buddha, tambah jalan terakhir Konghucu. Konghucu itu kan nama nenek moyang lancur. Nah, Bapak dan Ibu, satu ajaran disebut agama setidaknya ada 3 syarat. Pertama, ada sistem penyembahan Tuhan. Ada sistem penyembahan Tuhan. Yang kedua, ada Rasul yang dianggap membawa agama itu. Kalau agama Hindu dianggaplah Sang Hyang Widi. Kalau agama Buddha Siddhartha Buddha Gautama. Kalau agama Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Nasrani Isa alaihi salam. Rasul. Gitu. Nah, jadi pertama ada sistem penyembahan adanya Tuhan. Yang kedua ada Rasul. Yang ketiga adanya ritual-ritual, adanya ibadah-ibadah. Nah, jadi suatu agama dianggap sudah menjadi suatu agama adanya kepercayaan kepada Tuhan, adanya Rasul dan membawa ajaran tadi, ada ritual, ada sistem ibadah. Makanya Islam melengkapi syarat itu. Karena Islam menyembah Tuhan. Islam ada kitab, Islam ada Rasul. Dan di dalam kitab itu ada diterangkan ritual, ada ibadah. Maka lengkapnya 3 saja. Ada penyembahan kepada Tuhan, ada Rasul yang membawa atau seseorang yang membawa agama, ada ritual, dan ada yang menambahkan dengan dilengkapi dengan sistem kitab. Islam melengkapi syarat untuk itu. Nah Bapak Ibu, oleh karena agama itu harus ada ritual atau ibadah, maka ibadah itu harus sesuai dengan yang dituntut oleh Rasul, yang ditunjukkan oleh Rasul. Karena tidak ada ibadah itu berupa kesepakatan. Kita sebagai orang Islam basuku Minang, maka ibadah awak adalah menurut kesepakatan nenek mama alim ulama jadi pandai. Tidak ada. Nah, boleh air kapal buluh, boleh kata kamu pakai, basuh pakai awak nan cara semaya mulai kini bantu aku lain. Tidak muanya. Nah, sebab sistem ibadah itu harus diturunkan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di dalam Islam. Makanya Nabi mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, awak nan dalam saja kau akan cinta kepada Allah. Sehingga kita ingin menyembah Allah, kita ingin mengabdi kepada Allah. Sebab la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Lalu bagaimana caranya untuk menyembah Allah? Ndak nang kalama dewa ada. Ndak nang kalama dewa. Nah, karena pengaruh tradisi agama-agama lama yang ndak berkatan Tuhan, kadang ada basi lema atau basi gaduh antara yang ditunjukkan dari Rasul jo tradisi lama. Nah, itu tidak benar. Yang benarnya adalah seluruh sistem ibadah yang kita kerajakan sesuai jo yang lah disunahkan oleh Rasul, sesuai jo judul ceramah. Makanya Nabi kita mengatakan salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Kalau awak solat, awak sembahyang tidak sesuai yang ditunjukkan oleh Rasul, farudduh, ditolak. Ambo cuba mencontohkan kepada kita nampak samu sesuai dengan suasana yang sedang terjadi. Kini kita berada di bulan Ramadan. Allah magiakan kita hadiah sebagai umat Islam, umat Muhammad. Ada di bulan Ramadan kau 1 malam yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Tidak ada apa? Malam itu namanya malam Lailatul Qadar. Wajib kita yakini bahwa malam itu ada, dan wajib kita yakini bahwa malam itu diagiakan kawan umat Islam. Sehingga kalau hidup umat-umat dulu
pasti menuntutnya ke Allah. Tapi sayang umek dulu tuh alun butuh teko. Apa itu malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfisah. Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tatanazzalul malaikatu warruh bi'izni rabbihim min kulli am. Malam itu segala malaikat turun ke bumi, masing-masing punya job description. Nah, ada dua nan kawak malumi. Nah, memahami malam Qadar, ba'a malam nasawananya, bara lamonyo, saja nanti jadi ndak boleh menurut kesepakatan do atau kelama dewa. Tapi menurut yang sudah disunahkan oleh Rasul. Nah, di antaranya menurut awak. Kita mendengar cerita malam Qadar tu 3 mininya. Malam tu ayah kareh kayu sujud. Tu ndak ada dasar tu dari sunnah. Sehingga orang buru-buru. Akhirnya ada yang salah paham dan meyakini betul bahwa malam Qadar dalam bentuk itu. Sehingga di Purwokerto pernah terjadi. Di mana tadi itu? Purwokerto itu mana tu? Berapa jarak di Singgalang tu? Itu apa kata satu perguruan? Apabila kalian berdoa di malam Qadar, apapun yang kalian minta dikabulkan, maka mintalah silek Umar bin Khattab, silek Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq khalifah harus saja ada Abu Bakar Siddiq dia awak dah. Abu Bakar Siddiq di guru ngaji awak dah. Minta tu. Karena ingin menjadi manusia super, menguasai silek nang sangat super, maka bersama-sama lah tandonya malam Qadar gongku. Ayah kareh maka nyogelarlah di bulan Ramadan di waktu itu sembahyang tarawih tapi lawi. Karena apa? Karena kamu mencari air kare. Berarti ombak berarti. Pas ombak berarti nyoba doa. Itu dia rencana. Apa nanti jadi Bapak Ibu? Labi bulan puasunan nombak ke bantu tujuannya. Ndak ada waranti ombak koro. Akhirnya guru ke dikaja di muli hilang lari tak kama apa guru. Luto saya kata. Memang kayu sujud, air sujud, tapi menurut sujudnya masing-masing. Wallahu alam, Allah cuma yang tahu. Kalau kayu sujud bentuk sujud manusia, tentu nan berumah dia para kayu leruntur-runtur rumahnya. Tentu kayu tadi dah bongkau rek. Akan murah saja. Satu, yang kedua, cuman 2 minit, 3 minit, sianan mengaji 2 minit, 3 minit. Akhirnya kok kecek liau nang dituri atau yang diterangkan oleh Quran yang akan kita ikuti. Quran mengatakan salamun ya hatta matla'il fajr. Malam itu sampai terbit fajar. Ketek malano. Tadi 3 minit malano nang dituri itu Quran. Akan begitu. Nah, memahami malam Qadar juga harus menurut sunnah. Jadi benar judul yang ciptakan. Beramallah menurut sunnah. Apa kata sunnah? Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Gunanya adalah untuk melipat gandakan amal ibadah umatku, umat Islam. Karena umur pendek-pendek. Umur 80 adalah sanjang tu. Umat dulu umurnya udah 1000 bagai. Berapa banyak ibadahnya tu? Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Walaupun umur kau pendek, tapi kau punya malam Qadar. Tapi malam itu hanya salah satu di malam bulan Ramadan. Terutama malam mengaji sudah 20. Tapi tidak tetap tiba di situ. Maka sianan ingin menunggu malam Qadar, tunggulah sejak tanggal 1 Ramadan. Ramai masjid tarawih. Aku sunnah. Tapi ya dulu keluar beko perwako peraturan wali kota. Malam Qadar tahun kini tanggal 25. Asyanya dulu. Nah, do terus. Tidak sunnah namanya terus. Yang sunnah tunggulah sejak tanggal 1. Karena inti malam Qadar itu supaya tertarghib, terdorong untuk meramaikan masjid. Saya yakin kalau ditetapkan tahun ini malam Qadar itu tanggal 27, tidak kado orang masjid menjelang tanggal itu. Kalau tiba tanggal 27 beko, woi pacang masjid dari orang, maka orang masjid ya, tapi malam Qadar ini dah. Nah, jadi Bapak Ibu itu sunnah, tidak bisa dibantah. Itu yang ditunjukkan. Malam itu turun malaikat min kulli am, masing-masing urusan dengan urusannya. Malaikat mau turun, malaikat Jibril turun, waroh itu Jibril maksudnya. Zamaniyah turun, manganyo turun menyaksikan umat Muhammad sedang manganyo malam tu. Dan Qadar bisa berubah sesuai dengan
persaksian malaikat yang turun pada malam itu. Pertanyaannya adalah, siapa mengajian malaikat turun malam itu? Sunnah. Nabi yang menyampaikan berdasarkan ayat Quran, tidak kecek guru di ujung. Tatanazzalul malaikatu warruh, kan begitu. Malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril. Nah, di antara keterangannya adalah malam itu Allah menurunkan kadar, ukuran, ketentuan untuk setahun ke depan. Maka orang-orang seketika malaikat turun pada malam itu ditemukan sedang beribadah, tentu akan berbeda persepsi malaikat yang turun pada malam itu ditemukan sedang lalu lama. Akhirnya dia melapor kepada Allah, ya Allah, ambo turun dan ambo kebahagian daerah Padang Panjang. Kecil malaikat kok. Nah, ana masuk yang kebetulan ambo bagian Pasar Baru pas tiba di jamaah tauhid. Ambo caliak jamaah tauhid itu pada umumnya beribadah pada mantu ya Allah. Ada yang baca Quran, ada yang sedang mendengarkan tausiah, ada yang sedang bersedekah. Demikian saya laporkan. Akhirnya Allah menjawab, kalau kau memang menemukan jamaah tauhid itu sedang beribadah kepadaku, sedang baca Quran kepadaku, sedang zikir kepadaku, sedang bersedekah, sebenarnya umur mereka semua harus sudah saya cabut, perintahkan kepada Zamaniyah mencabut nyawanya sebulan saudarayo. Sekarang saya tetapkan tambah saja 10 tahun lagi. Kan lumayan, alhamdulillah. Nah, yang seorang lagi, saya ya Allah, saya juga ke tempat yang sama, TKP yang sama, tapi tugas saya mengenai masalah rezeki. Jemaah tauhid itu akan diberikan rezeki begini. Nah, baiklah, setelah saya telaah dan saya dengarkan laporan ke dia, karena jamaah tauhid itu malam itu sedang beribadah, berzikir kepadaku, baca Quran kepadaku, sujud kepadaku, maka tambah rezeki itu 10 kali lipat lagi. Kan lumayan, alhamdulillah. Tapi ada pula satu masjid di Padang Panjang, ya Allah, saya bertugas di situ. Sadu alahnya sedang bakaruh sampai yaki keluar, ya Allah. Nah, kalau memang seperti itu yang kau temukan, sebenarnya jemaah tersebut saya akan tambah umurnya 10 tahun lagi. Tukar dia jemaah tauhid tadi, ini nak mati 2 bulan saudara ya. Nah, bisa terjadi. Nah, keterangan yang seperti itu sunnah. Indah dibuat-buat, indah kesepakatan ini sama Padang Panjang. Makanya Bapak, seluruh ibadah yang kita kerjakan itu harus berdasarkan sunnah, termasuk kaifiat dan caranya. Man 'amila bi ghairi ilmin fahuwa rudduh. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka itu ditolak. Salat ada ruku, lalu ditanya, kenapa ke ruku? Ya ada ke ruku, orang ruku loh, ditolak. Karena beramal tanpa dipelajari. Kenapa ruku? Karena Rasul menunjukkan kepada kita bahwa sholat itu ada ruku. Di mana kau tahu? Aku belajar sama guru aku. Guru tanya, gurunya sampai kepada Rasulullah. Itu menurut sunnah namanya. Makanya fattabi'uni. Jika kau ingin menyembah Allah, ingin berubudiyah kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Nah, Bapak Ibu, berpuasa juga harus demikian, bersedekah juga harus demikian, berhaji juga harus demikian. Seluruh ibadah itu harus dengan ilmu, karena ilmu itulah yang sebagai landasan untuk dapat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang hormati, dibuat kolak pakai sarai, kolak dibuat kacang padi. Nang sawananya kajian alun selesai, insyaallah disambung besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.